An yashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad wa harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim fama syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun fala yataharraku fil alamil ulwi was sufli dzarratun illa bi idnihi wa masyiatihi fal ibadu alatun. Kata Syekhul Islam Taimiyah, seorang hendaknya mengetahui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan seluruh perbuatan hamba, seluruh gerakan-gerakan mereka, dan diamnya mereka semua diciptakan oleh Allah. Tidak ada apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada satu benda kecil pun, zarrah, baik di langit maupun di bumi bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba-hamba ini hanyalah alat. Fanzur ila alladzi sallatahum alaik, maka lihatlah kepada zat yang telah menjadikan musuh-musuhmu menzalimimu. Wala tanzur ila fi'lihim, jangan kau lihat kepada perbuatan mereka, lihat siapa yang buat mereka, mentakdirkan mereka demikian. Tastarih minal hammi wal gham, maka kau akan beristirahat dari kegelisahan dan gundah gulana. Jadi Ibnu Taimiyah seakan-akan mengatakan ini berbicara tentang masalah takdir. Kau terkena musibah, dizalimi oleh orang, ini karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mau diapakan lagi? Ente tidak bisa menolak. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah, ini kalau engkau melihat ini sudah takdir Allah, tidak mungkin dirubah-rubah, tidak mungkin dihindari, maka kau akan tentram dan tenang. Ini masalah takdir. Yakin bahwasanya segala musibah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya tatkala Allah mentakdirkan itu yang terbaik bagi kita. Dan ini saya katakan, satu sebab ini saja sudah bisa bikin kita memaafkan. Dan masalah takdir masalah berat. Teorinya gampang ya. Teorinya apa? Gampang. Yakin sudah ditakdirkan. Tapi apa? Marah-marah ya samanya. Oleh karenanya masalah iman bukan masalah tauhid ya. Yang jadi masalah jangan menjadi teori belaka, praktek. Perlu penghayatan. Orang kalau beriman dengan takdir luar biasa, dampak dalam aplikasi kehidupannya luar biasa. Jadi masalah kita pintar teori, prakteknya belum tentu bisa. Kata Syekhul Islam Taimiyah, an yashhada dzunubahu wa anna Allah innama sallatahum alaihi bidzambihi. Hendaknya dia ingat dosa-dosanya. Dan dia tahu bahwasanya tidaklah Allah menjadikan mereka bisa menzalimi dia kecuali karena sebab dosa-dosanya dia. Kenapa dia dizalimi? Karena ada dosa yang dia lakukan. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpamu, maka akibat perbuatanmu sendiri, dan Allah maafkan banyak kesalahan-kesalahanmu. Fa idza syahidal abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fasababuhu dzunubuhu ishtaghala bit taubati wal istighfari minadz dzunub allati sallatahum alaihi bisababiha an dhammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim. Jika seorang hamba tahu bahwasanya musibah yang menimpa dia, ya cercaan, kezaliman yang menimpa dia disebabkan dosa-dosanya, maka dia akan ingat dosa-dosanya dan dia akan tersibukkan untuk beristighfar, untuk bertobat kepada Allah. Jadi waktu musibah kena, dia salahkan dirinya dulu, jangan-jangan karena dosa-dosa. Lantas dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Kalau dia sibuk beristighfar dan tobat kepada Allah, maka dia akan terlalaikan dari mencaci maki orang yang menzaliminya. Kenapa dia sibuk memperbaiki dirinya? Kalau dia sudah bisa memperbaiki dirinya, maka musibah tersebut akan terangkat. Wa idza ra'aital abda yaqa'u fin nas idza adaw wa la yarju ila nafsihi bil laum wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyyah. Kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau kau melihat seorang hamba tatkala dizalimi oleh orang lain, maka dia tidak istighfar dan tidak bertobat, malah dia mencaci maki orang yang menzaliminya, ketahuilah ini musibahnya benar-benar musibah hakiki. Kalau ternyata dia istighfar dan bertobat, itu musibah bukan hakiki. Hakikatnya adalah nikmat. Kenapa? Dia kembali beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Musibah tersebut, kezaliman orang lain kepada dia hanyalah wasilah agar dia bisa beribadah kepada Allah. Berarti musibahnya bukan hakiki. Justru ini nikmat. Tetapi tatkala dia dizalimi oleh orang, dia tidak beristighfar, tidak bertobat, malah mencaci maki mereka, sibuk menghabisi mereka, ketahuilah inilah musibah yang hakiki. Baik, oleh karenanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa la rufi'a illa bi taubah." Tidaklah suatu musibah datang kecuali karena dosa dan tidak terangkat kecuali dengan apa? Taubat.
an yashhada annahu idza afa wa ahsana awrathahu dhalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa naqaihi min al-ghish wal ghill wa talab al-intiqam wa iradati syarr wa hasala lahu min halawatil afi ma yazidu ladzatuhu wa manfaatuhu ajilan wa ajilan wa ma yazidu ladzatahu wa manfaatahu ajilan wa ajilan ala al-manfaati al-hasilati lahu bil intiqam adhafan mudha'afatan. Kata Syekhul Islam Taimiyah, hendaknya diingat jika dia memaafkan dan berbuat baik, maka hal itu akan menimbulkan dalam hatinya salamatul qalb, hati yang bersih, hati yang jauh dari ghil, hati yang jauh dari keinginan buruk, hati yang jauh dari ingin balas dendam. Ya. Dan ini adalah suatu kelezatan yang luar biasa, kata Syekhul Islam Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan, orang yang balas dendam itu ada kelezatan. Benar, itu benar. Bukankah tatkala ente balas dendam, ente lezat atau tidak? Ente puas, ada kepuasan. Ada orang bilang ente babi, ente bilang ente juga babi. Jadi ente membalas, ente merasa apa? Puas. Ada orang bilang ente kadzab, ente bisa buktikan dia juga kadzab, ente puas. Ente puas, ada kepuasan, ada kelezatan, ada kelezatan. Tetapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika Anda memaafkan, maka kelezatan memaafkan lebih daripada kelezatan balas dendam. Lebih daripada kelezatan balas dendam. Meskipun membalas dendam ada kelezatan, tapi memaafkan kelezatannya lebih. Kenapa? Hati menjadi tenang, hati menjadi tenang, tidak banyak pikiran, tidur pun nyenyak, sibuk dengan istri dan anak-anak, tidak pusing dengan perkataan orang, cuek. Untuk bayangkan hati kita ini kecil. Kalau seorang mau tidur kemudian dia ingat masalah-masalah yang dia hadapi, dia murajaah, ya. Kurang ajar si fulan, kurang ajar ustadz ini, kemarin memalukan saya di majelis misalnya. Kurang ajar ustadz ini mengatakan saya kadzab. Ini terus ini kurang ajar, akhirnya apa? Kurang sampai dia ternyata terkadang bermasalah dengan orang tuanya. Ibu kurang ajar, bapak kurang ajar. Kadang ribut sama kakaknya, kakak kurang ajar. Sebelum tidur dia merojaah semuanya. Kemudian kapan mau tidur? Bangun-bangun kena stroke. Paling tidak kena asam urat. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia maafkan, selesai, maaf saya maafkan. Tidur selesai, enggak ada masalah, enggak ada pikiran macam-macam. Tenteram atau tidak? Bangun pagi-pagi segar atau tidak? Segar. Segar. Kalau ada orang bilang katakan, "Woi fulan," orang bilang, "Pak, saya enggak mau dengar." Saya enggak mau dengar. Dia enggak dengar, dia bahagia, tenteram. Kalau dia dengar, tersibukkan hatinya untuk memikirkan hal tersebut. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, saya katakan, membalas ada kelezatan, tetapi memaafkan kelezatannya lebih daripada membalas. Tadi perkataan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini teori ya, prakteknya susah. Tapi ini teori, harus kita pahami. An yashhadal abdu husnas thawabi alladhi wa'adahu Allah liman afa wa sabar. Hendaknya dia ingat, menghadirkan dalam diri Aisyah, dia menghadirkan bahwasanya bagaimana indahnya pahala bagi orang yang bersabar dan memaafkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan atas keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang maafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas Allah. Allah yang memberikan pahalanya. Innahu la yuhibbu dzalimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah menyebutkan 3 golongan manusia tatkala dizalimi. Tatkala seorang dizalimi, ada 3 golongan, 3 model sikap manusia terhadap kezaliman yang menimpanya. Yang pertama adalah seorang yang muqtasid. Yang muqtasid yaitu yang dia membalas sesuai dengan kezaliman yang mengenainya. Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan bagi keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian ingin membalas, maka balaslah sebagaimana kezaliman yang kalian rasakan. Namun Allah mengatakan wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kalian bersabar maka lebih baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan, saya katakan tidak berdosa. Kalau ada seorang dikatakan dizalimi kemudian dia balas dengan kezaliman tersebut, dia melampiaskan kemarahannya, selama pembalasannya sama dengan kezalimannya, dia tidak berdosa. Jadi ini Allah memperhatikan apa? Sifat manusia seorang. Tidak mengapa kalau dia balas, tetapi harus sesuai dengan kadar kezaliman. Contohnya ada orang mengatakan kepada kita, "Wahai fulan, ente anjing." Kita bilang, "Ente juga anjing." Ini dosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Kita balas sesuai dengan kezaliman dia. Tapi kalau kita balas, "Ente juga anjing, rabies." Ini dosa. Kenapa? Karena anjing rabies lebih parah daripada anjing
biasa. Apalagi kalau sudah marah, bukan ente aja yang rabies, bapak ente, nenek ente semua 7 turunan ke atas 7 semuanya rabies. Ini lebih parah lagi dosanya. Oleh karena saya katakan model orang pertama muktasid yang dia membalas sesuai dengan kezaliman tersebut. Ini tidak berdosa, namun dia tidak melakukan yang mulia. Jenis orang kedua yang berdosa, melanggar, melebihi, balasannya lebih daripada yang seharusnya. Maka Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Karena tatkala dia membalas lebih, dia telah berbuat zalim. Dan yang terbaik adalah golongan ketiga yang memaafkan. Kata Allah, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya pada hari kiamat, kata Syekhul Islam Taimiyah, ada suara yang menyeru, illa liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah fala yakum illa man afa wa aslaha. Hendaknya ya, berdirilah ya, ala liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah. Hendaknya yang pahalanya wajib Allah tunaikan, hendaknya berdiri. Siapa yang pahalanya wajib Allah tunaikan, hendaknya dia berdiri. Fala yakum, maka tidak ada yang berdiri kecuali orang yang maafkan dan berbuat baik. Jadi orang seperti ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lupa ya, ada satu hadis yang sangat indah tentang apa? Tentang memaafkan. Dan saya ingatkan kepada para suami, kalau Anda diperintahkan atau kita secara umum diperintahkan untuk memaafkan orang yang menzalimi kita, orang-orang jauh kita maafkan, apalagi yang bersalah kepada kita, orang yang sangat dekat. Contohnya apa? Istri kita. Hendaknya Anda memaafkan apa? Istri Anda. Iya atau tidak? Istri-istri pun demikian, hendaknya memaafkan apa? Suaminya. Para suami ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil huri syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak. Allah pamerkan dia ini, Allah banggakan dia di hadapan manusia seluruhnya. Kemudian sampai Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Jadi ini dalil bahwasanya bidadari berbeda-beda, tidak sama. Oleh karenanya kalau istri ente marah-marah, ente maafkan. Ente bilang, kenapa suamiku maafkan? Wahai istriku, sungguhnya Nabi bersabda, barang siapa yang memaafkan, maka disuruh pilih bidadari pada hari kiamat. Syukran istriku, saya maafkan engkau. Istri tak mengamuk-ngamuk. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, Allah akan muliakan orang yang memaafkan. Wajib bagi Allah untuk beri ganjaran kepada dia pada hari kiamat, orang yang memaafkan. Ini tadi hadis tadi berbicara tentang menahan amarah. Itu sudah luar biasa pahalanya, dapat bidadari yang kita inginkan. Bagaimana lagi kalau memaafkan? Bukan sekedar menahan amarah, memaafkan sekalian. Lebih parah, lebih tinggi lagi derajatnya.